jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Tunda masih membahas tentang tema tujuan manusia hidup di dunia buat apa sih? Nah, sekarang kita kasih kesempatan lagi buat jamaah yang mau bertanya lagi, tapi sebelumnya kita masuk kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ayo yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya lagi ayo. Gantian lagi sebelah sini, boleh ibu berdiri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eni dari Ciranjang Cianjur dari Pesantren Al Ikhlas. Mau tanya dong Bapak Ustadz? Silakan Ibu Eni. Ya, menurut menurut Islam ya, tujuan hidup manusia itu emang harus berpasangan. Tapi bagaimana misalkan kalau ada yang bercerai dan tidak memilih untuk menikah karena trauma? Mohon jawaban dari Bapak Ustadz. Wabil taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, titipan dari Ustadz Maulana ya? Izin Bib, jawab Bib. Izin Bib. Ya akhir, Mas Fadli Ustadz Syam, Ustadz Maulana. An-nikahu barakah wa isarahu ma'anah. An-nikah sunnati. An-nikah itu adalah sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menjelaskan salah satu tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia berpasang-pasangan. Yakni ada suami, ada istri, laki dan perempuan. Bukan laki-laki sama laki-laki, haram hukumnya. Laki-laki perempuan tujuannya adalah manusia mendapatkan sakinah, ketenangan. Mawaddah, cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah fil ardi, khalifah di muka bumi ini. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum. Jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu bersuku-suku, berpasang-pasangan dari jenis kamu sendiri, menjadikan anak dan cucu kamu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu mencari yang baik, yang halal dan thayyiban. Mengapa mereka semua beriman kepada Allah? Karena apa? Karena diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah untuk mencari keridhaannya Allah. Janganlah mereka berlaku batil, mengingkari daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh nikmat Allah luas. Jadi intinya adalah ketika engkau nikah, engkau berpasangan, nikmatilah kehidupanmu. Karena cari keberkahan di dalamnya. Ketika jodoh kamu sudah sampai di situ batasannya, maka berusaha untuk sabar. Sabar. Ketika nggak bisa sabar, ketika nusus dan lain sebagainya. Atau yang dijelaskan dalam Al-Quran. Bahwasanya boleh bagi kamu ketika mempunyai kesalahan yang sangat fatal. Ya kan, jangan sampai menjadi dayus. Karena kalau dayus, finar, boleh dilakukannya berarti terjadi sebuah perpisahan. Maka itu adalah sebuah takdir yang Allah Ta'ala berikan. Wa ma asoba min musibatin illa biiznillah. Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Wa ma asoba min musibatin fabima kasabat aidikum. Karena ulah tanganmu sendiri atau perilaku kamu sendiri, akhirnya tercipta sebuah keributan yang fatal. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Salatlah mendekatkan diri kepada Allah. Sungguhnya dengan salat menjadikan diri kamu sabar dan berharap akan pertolongan Allah. Oleh karena itu, kepada siapapun mereka yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, penonton di rumah, maka terimalah atas ujian ataupun cobaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dan kembalikan lagi kepada Allah. Karena Allah sebagai Tuhan kita hanya makhluk, kita hanya ciptaan Allah. Kita di muka bumi ini adalah hamba Allah. Khairihi wa sarihi minallah. Baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala, jalankan kehidupan kita, boleh jadi itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertakwa dan berada dalam kebaikan. Kalau keburukan berarti kita dalam kehancuran. Masya Allah, terima kasih banyak Habib atas jawabannya. Nah, buat jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah yang ada di rumah, yuk sama-sama kita sekarang mendengarkan kesimpulan dan juga doa dari pertemuan kita hari ini disampaikan guru-guru kita Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam. Fadhol Ustadz Maulana. Tujuan kita hidup. Ketahuilah Allah menciptakan kita wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Jadi tujuan hidup kita adalah untuk menyembah kepada Allah dan kelak kita akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian apalagi seandainya cuma tujuan hidup itu hanya ibadah, maka yang paling mulia adalah malaikat. Tapi tidak, ternyata tujuan hidup berikutnya adalah inni ja'ilun khalifatan fil ardi, untuk menjadi pengurus di muka bumi. Semakin banyak kita mempaat
khairun nas ampahul linnas. Semakin bertambah manfaat kita, semakin bagus, semakin naik derajat kita. Dan satu lagi, kenapa kita diciptakan amal ma'ruf nahi mungkar, untuk berdakwah, mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah orang untuk berbuat kemungkaran. بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة يا Allah berikanlah kami kebaikan di dunia ini wa fil akhirati hasanah dan kebaikan di akhirat wa qina adzabannar jauhkan kami daripada azab neraka wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu